Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Dwi Tia Sastrowijoyo di Illusion Makeup Channel. Dan untuk video kali ini adalah kita akan membahas alis lagi. Temanya adalah kesalahan-kesalahan dalam membuat alis tanpa dicukur. Cek. Jadi mau tahu seperti apa? Langsung aja kita mulai tutorialnya. Misalnya kalian lihat nih, sekarang aku mungkin kayak panu gitu ya, di sini putih, terus di sini enggak. Jadi kalau bisa jangan ada dempulan-dempulan dulu, jadi naked aja atau polos aja, kondisinya itu tanpa ada apapun. Kita lupa menyisir alis. Jadi kalau misalnya kita nemu alis kita yang berantakan, tebel, lebat, terus nggak kita sisir, terus kita main tutup pakai lem, jadi nanti langsung plek, cetaklah itu si lem itu. Bukan lem sih, kecetaklah si alis itu yang berantakan, yang numbuh kemana-mana. Jadi part yang ini jangan sampai ketinggalan ya guys. Jadi nanti ini aku akan zoom videonya ke mata aku, kalian bisa lihat perbedaan kesalahan, dan terus kalau yang sini aku bikin yang benernya, jadi kalian bisa lihat, oh iya ternyata selama ini aku jeng 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 gitu ya. Oke, langsung aja kita zoom untuk masuk ke kesalahan berikutnya. Bukan kesalahan sih, aku tips aja. Jadi kalau untuk kalian kalau menemukan khusus alis yang dia tebel tapi terus dia gitu dia berantakan, itu nggak perlu dipola alisnya. Karena kalau misalnya kalian bikin pola, itu biasanya lebih lama pengerjaannya, karena kalau misalnya alis kalian tetanggaan alias kanan kiri itu beda, itu susah ngebeda, susah nyamain, susah bikin presisi si mata si alisnya itu biar sama kanan sama kiri. Jadi untuk pencetakan di skip aja, tapi untuk alis yang lemah, lembut, halus gitu, itu butuh dicetak. Tapi kalau yang udah kasar, tebal, terus berantakan, itu tidak perlu dicetak. Yaitu pemilihan lem. Untuk lem jujur aku cuman pakai lem ini aja, karena aku udah pernah coba lem yang lain. Lemnya apa sih nih? Ini lem adhesif. Dan cuman ini aja yang aku cocok, karena kalau yang lain itu kalau khusus alis itu nggak menempel, nggak kurang bagus aja. Pemilihan lem juga mempengaruhi kamu dalam keberhasilan menentukan alis yang bagus. Aku akan aplikasikan lem ini, tapi bukan lem yang adhesive tadi, tapi lem merek lain, aku nggak sebutin, tapi ini masih oke sih lemnya. Ada di bawah ini kualitas lemnya nggak gitu bagus ya. Tapi kita lemnya kayak gini caranya. Nah, ini cara kesalahan berikutnya yang kelima, yaitu cara mengaplikasikan lem. Jadi kalau kamu ngaplikasiin lem yang ditepuk-tepuk, alhasil itu pasti bakalan jadinya kayak maaf ya, daki gitu, jadi kayak gerudulan gitu kan. Jadi kesalahan berikutnya adalah kamu langsung ngaplikasiinnya dalam kondisi basah, atau kamu mau ngaplikasiinnya kan pada saat kering, tapi kamu cek dulu, coba cek oh iya masih basah deh, tunggu dulu deh. Nah itu akan membuat kayak tekstur yang kayak wah kacau banget deh kalau kalian kayak gini-giniin gitu. Jangan pernah memilih warna foundation yang lebih terang ataupun senada dengan foundation complexion. Jangan pernah memilih kuas yang besar atau yang mekar, harus dia yang gepeng. Mengaplikasikan dengan cara menepuk-nepuk itu nggak bener ya. Harus kalian bedakan antara mengaplikasikan foundation untuk wajah ataupun untuk nutupin lem, karena ini kan posisinya kita sedang menutupi lem. Jadi kalau bisa jangan ditepuk-tepuk. Oke teman-teman, pemirsa, guys and sister, kalian lihat ya, tuh ini udah aku bikin alisnya. Terus ini alis yang kesalahan yang sering kita lakukan pada saat membuat alis tanpa dicukur, alias aka ditutup, jadinya kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat, wow ini sih
kapal, pecah banget sih, berantakan banget kalau aku lihat ya. Oke, ini mungkin karena lightingnya terang, jadi masih oke-oke aja, rapi. Tapi aku coba tutup begini ya. Tuh, wow, aku sih ngeliatnya, wow, wadidaw, wadidaw gitu ya. Nah, ini juga karena pemilihan warna concealer juga mempengaruhi. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang pengen tahu benernya tuh saya kayak gimana sih, harusnya seperti apa, aku akan coba yang sisi sebelah sininya ya. Langsung aja kita mulai yang sisi sebelah sininya. Oke, ini kita ke sisi sebelah kanan. Jadi yang benar adalah kita menggunakan membuat alisnya itu sebelum ada complexion, biar tujuannya nggak berdaki seperti ini. Terus jangan lupa kita sisir, apalagi terutama kalau misalnya alisnya itu berantakan tuh wajib banget disisir. Sisirnya kayak gimana? Sisirnya searah sama pertumbuhan alis atau ke arah sana ya. Ke arah sana kemana? Ke arah Pondok Indah, nggak ada bercanda. Jadi ke arah sini ya. Terus dia agak ke bawah. Nah, karena alisnya tebal, jadi nggak perlu pencetakan, langsung aja kita bayangin kita pengen bentuk alisnya kayak gimana. Apakah Nike, golok, atau pedang, atau pisau. Terus ini aku kasih lem. Dan untuk lem ini itu lemnya aku nggak disponsori atau nggak endorse, emang bener-bener penemuan aku. Ternyata pakai lem ini paling cocok banget. Dan kalau kalian misalnya mau beli, silakan belinya itu ada di Sentro atau misalnya di market kayak Hero gitu. Itu ada, tapi untung-untungan kadang ada kadang enggak. Dan jangan salah pilih ya, ini yang warna putih karena dia ada lem yang warna hitamnya. Biar sama kanan kiri juga ini aku naikin biar adil ya. Yang sebelah sini kan dia naik ya, dan sini juga aku naikin. Jadi aku akan tutup segini, setengahnya ini. Dan cara ngaplikasiin si lem ini itu, nah, dikit-dikit dulu ya. Nah, ini harus sesuai dengan pertumbuhan alis. Jadi ke arah sana. Nah, ini tips dari aku, yang penting benar-benar harus sampai tidur. Kalau misalnya belum bobo, dia belum oke. Ini kayak misalnya sisi sebelah sini nih masih ada dikit banget, itu boleh ditambahin lagi lemnya. Ntar ya, aku tambahin dulu. Oke. Nah, tujuan ini kita tidur-tidurin ini biar apa sih? Alisnya itu nggak bangun. Iyalah, tidur ya tidur dibangun. Ditidurin biar nggak bangun, maksudnya biar dia menempel dengan kulit. Jadi seolah-olah si alisnya itu menyerupai dengan kulit, padahal bukan kulit gitu. Padahal itu ada alis di atasnya, layernya tuh ada alis, tapi kita nggak cukur. Jadi makanya penting banget untuk menyisir alis biar misalnya dia nggak ada cetakan alis yang berantakan. Nah, ini kita tipis-tipis aja, pelan-pelan aja gitu sampai benar-benar tidur. Kalau misalnya udah tidur, berarti udah selesai pengerjaan step yang pengeleman ini. Tapi kalau belum, harus dia tidur. Dan ingat jangan terlalu sering digosrek. Berasa sih kalau misalnya pas digosrek gini udah kayak ada kerikil-kerikil gitu. Kok kerikil ya, apa ya? Ya pokoknya hambatan, tekstur-tekstur yang kasar gitu, itu di stop aja. Atau agak seret, itu di stop aja, jangan dilanjutin. Karena kalau misalnya kalian tetap lanjutin, itu kayak kita ngebongkar lagi si lem yang udah setting gitu. Kalau mau disentuh, sentuhnya lembut aja, jangan sampai ditempel, jangan terlalu bernafsu, di deg banget. Nah, kita lihat juga nih ada bulu-bulu yang halusnya, kalau misalnya kita mau, boleh kita kasih lem. Tapi biasanya aku kalau misalnya yang kena bulu-bulu halus, terus kena nanti eyeshadow, aku biarin aja. Karena nanti biar, kalau eyeshadow ketemu lem itu biasanya dia kayak ada kontras gitu loh. Jadi warnanya itu kayak ngeblok gitu. Itu kalau kena si eyeshadow. Oke, sebelum kita masuk ke concealer, aku mau perkenalkan nih concealer yang rekomendasi. Aku pakai Naturator. Nomornya itu 151. Ini untuk yang alisnya nggak terlalu tebal dan teksturnya kira-kira seperti ini. Dia
nggak terlalu creamy banget atau nggak terlalu berminyak banget dan nggak terlalu matte banget. Jadi pas. Ini langsung pakai ini aja, ini cukup. Tapi khusus untuk yang alisnya tipis, kira-kira teksturnya seperti ini. Nah, nanti nih ada tayangan foundation sebelumnya itu. Aku perkenalkan Nakturaktor dulu, nanti aku swatch juga yang lainnya. Habis itu aku pakai LT Pro foundationnya. Setnya yang chestnut, ini aku maksud pemilihan warnanya dia cukup gelap. Ini untuk bulu-bulu yang tebel, terus bulu-bulu yang kasar. Karena pori-porinya besar, jadi dimasukin pakai ini. Cuman untuk foundation yang ini dia harus dicampur karena terlalu matte banget. Kalau misalnya kalian mau tahu swatchnya seperti apa, ini aku bakal swatch. Nah, kira-kira tuh seperti ini. Tuh, dia matte banget, super dead matte. Nah, penyeimbangnya itu nanti aku kasih tahu. Dead matte kan dia jadinya cakey banget, terus jadi kayak nge-crack gitu kan guys, makanya harus dicampur pakai yang sisi sebelah sini nih. Ini Crayola 4W. Nah, ini dia, ini Crayola Supra yang 4W. Aku beli yang kecil aja karena kalau yang gede kegedean dan nggak habis-habis, karena ini coveragenya super parah banget, tapi dia sangat berminyak banget. Nah, ini fungsinya si 4W ini, dia tuh biar kita sebagai pelumas, jadi nggak terlalu keset banget, jadi biar dia licin. Terus udah gitu ya biar enak ngamplasnya apa ya, nyemennya, dempulnya tuh biar enak dan pori-porinya langsung masuk ke dalam pori-pori gitu. Lanjut lagi kita ke concealer. Tadi aku udah terangin kan concealer apa aja yang biasa aku gunakan. Nah, karena ini tekstur aku alisnya dia tebel, jadi aku pakai 2 concealer, yaitu dari LT Pro yang smooth corrector sama 4W. Nah, kita mulai itu pertama, kalau misalnya memulai itu harus dari ujung dulu, tapi dari sini dulu, jadi bertahap. Jadi dari tipis nanti lama-lama tebel, lama-lama tebel. Oke, langsung aja kita mulai. Dan untuk teknik untuk mengaplikasiin ini itu, aduh, kayak ada bedak ya. Dan tekniknya itu, dia itu harus nidur gini ya. Ini kan udah aku iniin, nidur, terus gini tuh. Dan pemilihan warnanya juga gelap ya. Nah, kalau misalnya ada pori-pori yang rada-rada gitu ya, maksudnya kayak belum ketutup, itu masukin aja ke dalamnya. Nah, ini kalau habis kita ambil lagi, ambilnya harus agak borosan, jangan pelit-pelit ya. Colek-colek tebel. Terus aku coleknya ini, misalnya ini coleknya 2 kali, ini 1 kali gitu. Ini cuman buat pelumasnya aja. Nah, kita aplikasiin yang kita apa? Tuh. Ya, dia nggak kayak panu. Kalau kita pemilihan warnanya juga yang gelap, dia nggak kayak panu gitu. Jadi dia lebih cover gitu. Tuh ya kan? Jadi buntung kan alisnya, padahal kita nggak buntungin alis ke itu. Nah, untuk aku tips juga ya, kalau misalnya atasnya berantakan itu biarin aja, jangan ditutupin, karena biasanya kalau ditutupin tuh kelihatan. Jadi kalau kita mau manipulasi alis, cukup bawahnya aja, nggak sampai atasnya. Terus aku tambah lagi sampai kira-kira cukup ya. Tuh kan, kalian lihat kan, coba kita bandingin yang sebelah sini, tuh ya kan? Terus ke sini tuh ya kan, lebih flawless ya kan. Betul kan. Kita aplikasi ini juga jangan kanan kiri. Terus untuk aplikasi juga jangan yang kanan kiri tepok-tepok, itu jangan. Jadi bener-bener arah keluar aja, sedikit pelan-pelan aja. Jadi kalau makin alisnya makin berantakan, makin tebel, itu ngaplikasiinnya justru pelan-pelan aja. Jadi jangan gini terus ke sini, jadi kayak ngecat gitu, itu jangan, tapi harus begini. Mungkin kita kebiasaan
kalau cara pakai complexion kan itu harusnya ditepuk-tepuk. Nah, kalau ini jangan. Nanti aja terakhirnya ditepuk-tepuk itu masih nggak masalah. Tapi ditepuk-tepuknya juga harus pakai spons ya, jangan pakai tangan. Karena tangan itu hangat, dia itu ketika kita tempelin bisa transfer ke tangan gitu. Jadi kalau bisa pakai aplikator ya. Nah, sampai sini. Gimana teman-teman? Sudah mengerti? Kan kalau kita lihat ya. Terus kalau yang ini kan tuh walaupun ditutup juga masih oke. Kalian juga jangan sedih kalau misalnya alis ditutup atau nggak dicukur, itu akan kelihatan, tetap masih kelihatan kayak seratan-seratan. Itu wajar banget. Jadi jangan sedih, jangan frustasi. Itu nggak masalah, semua ngalamin. Yang penting kalau di kamera dia oke, masih bagus. Kalau dilihat dari jauh dia masih oke, bagus. Oke. Lanjut, aku akan selesaiin dulu alis yang sebelah sini. Nanti kita akan review sisi kiri dan sisi kanan. Oke, ini dia alisnya udah jadi, aku bikin jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat kan, beda banget hasilnya sama yang sebelah sini. Emang ini aku agak naikkan sih yang sebelah sini ya. Sebelah sini aku tutup lagi deh tuh. Jadinya kayak begitu ya, sama yang sebelah sini lebih halus lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, kita lihat agak jauhan lagi alis aku kayak gimana ya. Oke, ini dia hasilnya. Kalau kalian lihat tuh, beda banget kan? Yang sebelah sini yang berhasil, yang ini kesalahan-kesalahan. Ya, jadi yang sebelah sini tuh kayak panu gitu, putih gitu sendiri, beda. Terus kalau misalnya sebelah sini dia lebih smooth, ya kan? Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Terus ini kayak ngambang-ngambang. Oke, itu dia videonya. Jadi harapan aku dengan video ini kalian bisa mengkoreksi diri atau bisa belajar atau bisa lebih baik lagi. Oke, waktunya aku undur diri. Tunggu video aku berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.